Ya, Pak, selamat malam, baru bisa bergabung nih, ada gangguan teknis. Ya enggak apa-apa. Ini yang belakang Mas Wawan, Pak? Atau siapa? Ya. Oke deh. Baik, saya akan mulai ya obrolan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman Perhumasri sekalian yang saya hormati, terima kasih sudah malam ini bergabung dalam satu Perhumasri berbagi lah, saya menyebutnya begitu. Malam ini dengan topik bagaimana sih cara menangani begitu, menyelesaikan persoalan ketika keluarga jenazah dari pasien positif COVID itu menolak protokol COVID terhadap pemulasaran jenazah atau pemakaman. Nah, malam ini kita akan berbagi di antara kita untuk kita gitu. Jadi harapannya dengan berbagi ini menjadi pembelajaran buat rumah sakit lain yang belum mengalami atau sudah mengalami tapi terpaksa nanti harus mengalami kembali gitu. Sehingga menjadi pembelajaran yang menarik. Harapan saya sekitar 1 jam ke depan saya akan ngobrol dengan Pak Budi Rahmat. Nanti beliau akan memperkenalkan dirilah lebih lengkapnya. Beliau adalah Humas RSUD Subang. Subang masih di Jawa Barat ya Mas ya? Masih kan Mas? Kalau Mas Budi Jawa Barat. Di on kan terus aja kameranya Mas Budi kalau jenengan. Yang lain di unmute. Mau kita ngobrol kok ini sifatnya. Ya, ya. Nah, sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Ya, dan semoga kesehatan ini juga menyertai kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya Perhumasri dimanapun berada. Civitas Hospitalia semoga juga tetap sehat di tengah menaiknya kasus positif COVID-19. Rasanya kok ya belum ada tanda-tanda menurun ini ya. Kita berharap tetap kita semuanya sehat. Nah, teman-teman sekalian, tadi saat off air gitu ya, saya ngobrol dengan Mbak Martini. Mbak Martini ini dari Rumah Sakit Bunda Prabu Mulih. Prabu Mulih itu berarti Sumatera Selatan. Beliau cerita dan diskusi kita ini sebenarnya dipicu juga oleh kasus beliau bahwa pasien yang meninggal positif COVID meninggal, kemudian pihak keluarga menolak dilakukan protokol COVID atas pemulasaran jenazah, sehingga pihak rumah sakit melepas saja jenazah positif COVID ini, dan kemudian jadi pemberitaan dan kemudian jadi perhatian masyarakat setempat dan juga pemerintah. Nah, tentu ini persoalan yang bisa terjadi di rumah sakit mana saja gitu, meskipun barangkali tidak semua rumah sakit mengalami. Tapi kita perlu belajar banyak dari kasus ini, bukan belajar dari kekurangannya, tetapi pasti ada sesuatu yang positif yang bisa kita ambil. Gimana sih cara penanganan ini? Nah, di antara yang akan berbagi adalah Pak Budi Rahmat malam ini. Kalau melihat sampai sekarang ini peserta kita cukup banyak nih, saya 30 orang ya termasuk saya, jadi alhamdulillah luar biasa banyak semangat teman-teman yang akan belajar. Oke, nah sekarang saya persilahkan Pak Budi Rahmat memperkenalkan diri dulu Pak Budi, singkat saja. Pak Budi ini sopo toh kan gitu ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Jari. Selamat malam semuanya teman-teman Perhumasan Indonesia. Bahwa kami nama Muhammad Budi Rahmat dari RSUD Subang, Jawa Barat. Kebetulan saya ditemani termasuk juga anggota Pak Wawan Gunawan. Angkatan 2000 Pak Jari gitu. Iya, Perhumas angkatan 2000. Terakhir, Orange. Oke, silakan. Jadi sebagai humas ya. Nah, saya langsung mau tanya ke Pak Budi nih. Kapan RSUD Subang ngalamin atau Pak Rahmat mengalami kejadian seperti ini, Pak? Dan seperti apa kasusnya? Ya, terima kasih. Sebetulnya dari awal-awal kita pandemi ini, kita dari awal justru lebih banyak adu argumen dengan keluarga pasien. Adanya penolakan-penolakan, tapi tetap kita berhasil. Pertama, kenapa terjadi penolakan?
kalau dari hasil swab itu positif, bahwa keluarga bisa menerima untuk di protokol COVID. Tetapi ketika hasil swab itu belum keluar, nah disitulah muncul permasalahan. Kita ke masyarakat mengedukasi bahwa tujuannya jangan sampai, jadi menghimbau jangan sampai keluarga terpapar dan masyarakat itu sendiri walaupun belum ada hasil swabnya. Jadi Oke, Pak Rahmat, saya potong di situ dulu supaya diskusi kita mengalir. Artinya yang sering dihadapi oleh Pak Rahmat dan kawan-kawan dari Subang, RSUD Subang, itu adalah penolakan ketika hasil swabnya, labnya belum keluar ya? Iya, betul. Kalau jadi, positif, kalau hasilnya positif, belum pernah ngalamin? Belum pernah. Dia pasti menerima. Oke, bagus. Oke, saya dalamin dulu. Artinya pasien ini statusnya apa? Suspek atau probable? Itu termasuk probable, Pak. Oh, jadi statusnya udah probable ya? Iya. Nah, saya mau dalamin lagi. Penolakannya itu adalah pemulasaraan jenazah atau pemakaman? Pemulasaraan jenazahnya, Pak. Karena kan kita tidak bisa membuktikan secara fisik hasil swabnya. Di situ. Artinya kan pemulasaraan jenazah itu dari mulai ketika pasien itu meninggal sampai sebelum ditransportasikan ke makam. Iya, dari mulai pemulasaran jenazah di kita di rumah sakit dengan protokol COVID, dia tidak menerima kan gitu. Dari sejak awal kan gitu, dari rumah sakit kan gitu. Seberapa sering di RSUD Subang terjadi kayak gitu, Pak Rahmat? Sampai sekitar bulan Agustus itu masih banyak yang menolak kan gitu. Nah, untuk Agustus ke sini, jadi masyarakat lebih tahu, lebih ketakutan, walaupun hasil swab belum ada. Yang akhirnya kita mengedukasi yang tadi bilang jangan sampai keluarga masyarakat terpapar. Dengan kenyataan seperti itu, masyarakat pun akan takut dengan tidak dilaksanakannya protokol COVID gitu, Pak. Saya mau tanya soal edukasi. Ini kan bahasa yang sangat normatif gitu. Orang selalu bilang soal edukasi dan edukasi. Ketika Pak Rahmat dan tim, Pak Wawan dan tim mengedukasi kepada keluarga pasien supaya kemudian patuh, menarik ketika sebelum Agustus terjadi, sesudah Agustus tidak terjadi penolakan. Berarti kan banyak ilmu di situ. Saat edukasi itu, Pak, pertama siapa yang melakukan edukasi? Ya, siapa yang melakukan edukasi? Yang kedua, apa saja yang disampaikan pada saat edukasi? Jadi gini Pak, kami Humas sebagai tulang punggung untuk menyelesaikan masalah COVID ini, kami ditunjuk oleh Pak Direktur. Memang seharusnya ketika ada dokter jaga, dia yang pertama menyampaikan. Tapi ketika dokter tidak ada, jadi kita mendengar Pak Anjari? Iya, mendengar. Pertama, kita lebih dulu yang berhadapan dengan masyarakat. Ketika ada dokter jaga, kita bersama-sama menghadapi masyarakat. Secara medis, dokter yang menyampaikan. Ketika dokter medis juga tidak menerima, maka kami sebagai humas dengan gaya cara tersendiri bisa mengedukasi masyarakat sampai masyarakat itu sendiri menerima. Gitu, Pak, saya mau lanjutkan yang tadi. Apa saja materi yang disampaikan saat edukasi sehingga kemudian keluarga mau menerima? Nah, pertama kita karena terjadinya wabah begitu banyak di Subang, apalagi sekarang dengan zona merah, kami sampaikan kalau tidak dilakukan dengan protokol COVID, pasti masyarakat atau keluarga akan terpapar. Nah, disitulah keluarga merasa ketakutan gitu, Pak. Jadi
yang ditonjolkan oleh Pak Rahmat dan tim adalah soal dampak ketika tidak dilakukan protokol COVID. Selain itu apa saja, Pak? Gimana, Pak? Ulangi. Selain itu apa saja yang disampaikan? Apa hanya itu saja sehingga kemudian keluarga sangat yakin? Ya, yang dia dilakukan kami disampaikan itu karena takut terpapar terhadap keluarga dan masyarakat. Itu sudah. Bapak, ketika kemudian meninggal itu di ruang isolasi biasanya ya? ICU. ICU, oke, di ICU. Kapan humas itu turun? Apakah di ruang ICU begitu pasien meninggal, ketemu keluarganya, atau edukasi itu dijalankan di tempat tertentu, ruangan tertentu, atau di ruang pemulasaran jenazah? Kalau di Nah, kami kalau di ICU COVID, jam berapapun petugas ICU COVID, kita on call, kita datang langsung ke ruangan ICU COVID. Di depan. Jadi humas langsung datang di ICU? Langsung di ICU COVID ada tempat khusus untuk menyampaikan kalau memang keluarganya banyak, jadi kami edukasinya di luar, Pak. Jadi kita menyampaikan ke seluruh keluarga dan warga menyampaikan hal tersebut gitu, Pak. Oke, jadi humas, dokter jaga, selain itu siapa saja? Perawat jaga, dokter jaga, sama humas. Ketika misalnya tidak mampu, kami yang paling terdepan gitu, Pak. Oke. Pernah nggak mengalami situasi pemaksaan yang cukup keras begitu? Kami mengalami, apalagi dengan kondisi Subang sangat keras, jadi sampai mengancam-ancam, tapi tetap kita dengan keyakinan kita sendiri harus berhasil mengedukasi masyarakat untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Subang, jangan sampai banyak yang terpapar itu, Pak. Seberapa keras sebetulnya Bapak? Pak Rahmat bisa digambarkan seberapa keraskah? Didatengin LSM, diancam, diteriakin? Nah, untuk LSM, wartawan sampai mengeluarkan ID card segala, tapi tetap kami tidak akan takut. Saya tidak butuh dengan ID card, tapi ini untuk kepentingan keluarga Bapak, masyarakat Bapak, jangan sampai terpapar lebih banyak lagi. Bagaimana kolaborasi dengan perangkat daerah lain, misalnya dinas kesehatan, Satgas? Untuk kalau sudah menerima protokol COVID dengan tanda tangan persetujuan itu, kami selalu berkoordinasi. Pertama dari sama dinas kesehatan, yang kedua dengan puskesmas, yang ketiga dengan aparat kepolisian, yang keempat dengan muspika setempat. Apakah perangkat daerah itu datang ke rumah sakit ikut ketemu keluarga pasien? Nah, untuk itu kami via telepon untuk mengedukasi di tempat pasien tersebut gitu. Jadi kami mengedukasi keluarga yang ada di rumah sakit. Yang dimaksud Pak Rahmat tuh kami itu yang perangkat tadi atau tetap humas juga yang membuat? Humas gitu, Pak, langsung. Yang perangkat daerah kayak Satgas, dinas kesehatan, polisi tadi ikut mengedukasi enggak? Ya, untuk perangkat juga sama, Pak, ke sana. Jadi kami selalu via telepon untuk dengan keluarga di sana dan aparat di sana gitu, Pak. Oke. Sebentar, Pak Rahmat, tarik nafas dulu. Kalau ada kopi, silahkan minum kopi. Oke, siap. Dan tetap jaga protokol. Pak Wawan suruh ke belakang sedikit itu protokol. Maskernya karena dibuka. Ada pasukan 95. Jam sekarang juga ada yang meninggal, Pak. Positif. Iya Allah. Jadi Bapak mau ngedukasi dulu atau dilanjutkan ini? Nanti setelah ini baru kita lanjut ke. Oke. Bapak di tempat Bapak saat ini adakah SOP yang memang menjadi pegangan dari teman-teman humas? Ada, Pak. Yaitu SOP yang pertama dari pemulasaran jenazah seperti itu SOP yang kami siapkan dari rumah sakit itu, Pak. Khusus SOP penolakan jenazah positif COVID? Untuk penolakan kami siapkan ada format penolakan itu protokol COVID, Pak. Penolakan protokol COVID? Ya, ada formatnya kan gitu. Oh, ada formulirnya ya? Iya. Termasuk kalau yang menerima apakah ada formulirnya? Sama juga itu kan untuk kekuatan kami ketika misalnya dia menerima protokol COVID tanda tangan. Satu lagi yang
kami sampaikan Pak, ketika kita edukasi yang tadi belum ada hasil swab, kami juga sampaikan bahwa ketika nanti hasil swabnya negatif, kami jangan komplainkan kan gitu. Alhamdulillah ada beberapa yang swabnya juga negatif. Sampai saat ini alhamdulillah tidak ada yang komplain karena kita sudah ada perjanjian dari awal gitu, sudah sampaikan Pak. Oke, menarik. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, sekitar 36 orang ini yang hadir malam ini. Pak Rahmat banyak fansnya kayaknya. Kalau ada pertanyaan silahkan diketik. Siapa yang mau bertanya boleh menyampaikannya langsung atau mau diketik boleh. Nanti kita akan bahas bersama. Beberapa silakan kalau ada yang mau bertanya bisa angkat tangan. Pak Taufik, singkat aja Pak Taufik, silakan. Ya baik, selamat malam Pak Rahmat dari RSUD Kota Bogor nih Taufik. Bagaimana dengan penanganan lokasi pemakaman di Kabupaten Subang sendiri? Apakah sudah disiapkan TPU-nya tersendiri untuk jenazah COVID atau seperti apa? Kira-kira itu Pak Budi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebentar, kita kumpulkan dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya kasih 2 atau 3 penanya supaya jawabannya lebih ringkas. Ada? Oke. Silakan dijawab Pak Budi Rahmat. Terima kasih yang dari Bogor, bahwa secara khusus untuk makan COVID kami tidak disediakan. Cuma kami tetap untuk pasien yang meninggal, kita selalu pertama koordinasi dengan tempat itusnya sendiri. Domisili yang dia tempati. Yang kedua, bila mana pasien itu di luar kota, kemarin aja contoh, pasien meninggal yang dari Bandung, Cicalengka. Dia tidak siap untuk dimakamkan di sini, di daerah setempat, karena takut ada penolakan. Maka kami koordinasi dengan makam terdekat. Itu sudah disiapkan, Pak. Gitu. Sebentar, makam terdekat itu makam siapa, Pak? Makam umum biasa, Pak. Oke. Tapi koordinasi sekarang jadi semacam pemakaman khusus COVID atau bagaimana itu? Itu makam ada beberapa meter persegi lah untuk dikhususkan COVID dan gitu, Pak. Pembiayaannya dari siapa itu, Pak? Jadi? Apa, Pak? Pembiayaan. Nah, karena dari awal ini muncul masalah juga nih. Ketika dari awal ada pembiayaan dari gugus tugas untuk biaya pemakaman. Karena sekarang semakin banyak, anggaran pun sudah habis, yang akhirnya kami sarankan untuk keluarga itu sendiri membiaya penggalian kuburannya gitu, Pak. Pak Ketua, saya ingin coba lanjutkan pertanyaannya. Silakan. Ya, ya. Ya, baik Pak Budi. Berdasarkan edaran Gubernur Jawa Barat tanggal 1 Mei 2020, bahwasanya untuk lokasi pemakaman itu disesuaikan dengan domisili dari jenazah. Misalnya kalau untuk kasus Kota Bogor, RSUD sebagai rumah sakit rujukan itu juga menerima pasien yang berasal dari Kabupaten Bogor misalnya. Sehingga kalau ada pasien dari luar Kota Bogor yang meninggal, maka lokasi pemakamannya sesuai dengan domisili dari jenazah yang bersangkutan. Kira-kira seperti itu. Nah, apakah di Subang juga sudah diterapkan atau seperti apa, Pak Budi? Terima kasih. Silakan Pak Budi langsung. Terima kasih. Gini Pak, untuk masalah pemakaman kita harus ada kesepakatan dengan keluarga itu sendiri. Misalnya kemarin, ketika pasien orang asing berdomisili di Bandung, karena kami pun harus memastikan warga setempat, muspika setempat menerima dengan pemakaman, dan ada persetujuan dari puskesmas, sudah kami sampaikan, ternyata di daerah tersebut ada penolakan, Pak. Mau tidak mau, kami tetap harus melanjutkan penguburan. Yang akhirnya kami juga mengakomodir permintaan
yang tadinya ada penolakan dari Bandung, yang akhirnya tadi bilang di pemakaman umum yang ada di Subang. Jadi Baik. memang peraturan itu memang seperti itu, tapi kami pun harus ada persetujuan dari keluarga itu sendiri. Jadi tidak bisa dipaksakan seperti itu, Pak. Baik, Pak. Ada, oke. Makasih Pak Taufik. Kita buka yang lain dulu Pak Taufik ya. Baik. Pak Taufik, ada pertanyaan dari mana ini? RSUD Dokter. Saya tidak begitu bisa membaca, tapi saya bacakan. Pak Rahmat, yang melaksanakan pemakaman COVID, apakah dari petugas kamar mayat RSUD? Kebetulan di RS kami, RSUD Sudarso Pontianak, petugas kamar mayat kami yang melaksanakan sendiri. Dan ini cukup memberatkan karena penolakan keluarga pasien sering menjadi masalah. Pertanyaan menarik, bahwa yang memakamkan siapa ya Pak kalau di Subang? Jadi RSUD Subang. Kalau di Subang, tugas rumah sakit dari pemulasan jenazah sampai mengantarkan jenazah itu ke ambulan sampai pemakaman. Nah, untuk pemakamannya kami selalu koordinasi dengan adanya dibentuk TRC di Kabupaten Subang. Jadi kita selalu koordinasi, jangan sampai ada beban rumah sakit. Jadi kami sebatas pemulasan jenazah sampai mengantarkan jenazah itu dari ambulan kami sampai pemakaman. Nah, di pemakaman itu ada tugas lagi tim TRC Kabupaten Subang. Jadi artinya petugasnya ambulannya ambulan RSUD Subang ya Pak? Iya. Oke. Sepertinya jadi kami mengantarkan ke makam yang berbeda nih. Ya, ke makam tim TRC yang membantu penguburan dengan APD yang sudah disiapkan oleh mereka. Oke. Saya membaca pertanyaan lagi, Pak, apakah punya pengalaman jika pasien baru suspek di IGD, kemudian meninggal dan menolak untuk dilakukan swab postmortem? Apakah tetap harus mengisi penolakan pemularan jenazah sesuai protokol COVID? Nah, yang tadi bilang, ketika kita juga nggak mau ribet juga, ketika dia menolak, apalagi belum swab ada, tetap kita melakukan format penolakan. Tapi selalu kami koordinasikan dengan muspika setempat, baik kecamatan, kepala desa, sama puskesmas. Apa yang dikomunikasikan Pak kalau dia sifatnya suspek di IGD? Nah, untuk suspek kan kita baru dicurigai juga ya Pak ya. Nah, artinya kita kemarin ada contoh tetap kalau begitu meninggal, kita tetap lakukan swab Pak. Kalau meninggalnya belum ada hasilnya. Ini pertanyaan Bu Lisna adalah hasilnya belum ada. Ya, tetap kan tadi itu Pak. Ketika dia suspek, tetap untuk mencegah penyebaran COVID di Kabupaten Subang, kita tetap ambil pemeriksaan swabnya. Ya oke. Nah, itu ditolak. Tapi kalau misalnya tetap ditolak Pak, pernah nggak pengalaman itu? Ditolak sehingga kemudian mau dilakukan pakai protokol COVID atau enggak? Bagi pasien nah, ada suspek. Beberapa kali ketika dia memaksa penolakan baru juga suspek, ya kami tidak bisa mengapa-ngapa kan gitu Pak. Kita serahkan silakan. Artinya dilepaskan. Ya dilepaskan kan gitu. Okay. Nah, ada juga pengalaman ketika dia menerima, kita lakukan swab. Nah, hasilnya di sana kadang-kadang ada yang positif juga. Nah, baru kita informasikan. Nah, akhirnya kan kita tracing ke puskesmas menyampaikan untuk tindak lanjut berikutnya, Pak. Oke. Ditahan dulu, Pak Budi. Ya. Ditahan dulu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Oke. Bukan. Saya ingin menantang gitu, ingin mengajak teman-teman yang lain sekarang jadi peserta. Ada yang mau berbagi nggak dengan kasus yang agak beda dengan Subang? Ini sepertinya saya menangkap bahwa di Subang ini ada masalah, tapi semua bisa diselesaikan oleh dua jagoan ini, jenderal-jenderal lapangan ini, Pak Wawan sama Pak Budi ini. Rasanya kok nggak ada masalah. Nanti sebelum saya garis bawahi beberapa hal ya. Tapi ada nggak yang teman-teman lain mau berbagi begitu, sehingga kemudian kita dapat kasus yang berbeda, pengalaman yang berbeda begitu. Kalau ada silahkan tunjukkan tangan Anda gitu, dan nanti wajah
cantik dan wajah ganteng Anda juga ditunjukkan sehingga yang lain bisa tahu. Kita niatnya berbagi supaya kemudian teman-teman yang lain tercerahkan. Oke, atau kalau ada yang bertanya silahkan bertanya, saya buka lagi. Pak Budi, pernah nggak mengalami peristiwa pasien Anda itu adalah pasien yang luar kota, yang harus naik pesawat misalnya gitu? Oh ya, untuk pasien di luar kota kami mengalami, Pak. Itu yang menolak juga? Dari Surabaya. Nah, pertama itu dia menolak, Pak. Tapi setelah diedukasi, tetap dia menerima karena apalagi jarak yang begitu jauh. Kita juga mengirimkan dengan ambulan yang kita sendiri kan. Gitu. Dan akhirnya dimakamkan di Subang? Di Surabaya itu sekali pernah. Kemarin Surabaya berarti naik jalan darat atau jalan pesawat? Jalan darat, Pak. Oh, saya kaget, Pak, kalau dia bisa naik pesawat. Kalau pesawat belum pernah, Pak. Enggak, masalahnya perlu dicatat nih Bapak Ibu yang lain bahwa penerbangan tidak akan mengizinkan pasien jenazah yang pasien positif COVID, tidak akan diizinkan. Jadi jangan coba-coba. Enggak akan lolos. Jadi sebetulnya itu jadi alasan yang bagus. Key pertama yang saya berikan malam ini. Jadi kalau rumah sakit saudara ada pasien positif COVID meninggal jenazah, terus dia memaksa pulang terbang naik pesawat, itu sebetulnya nggak akan lolos. Jadi itu akan jadi alasan yang sangat kuat untuk kemudian penolakan itu bisa kita tangani gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Oh, ini bentar, ada gangguan suara sedikit ini. Oke, ada lagi teman-teman yang lain ingin bertanya soal ini. Dari kita masih bersama Pak Budi Rahmat, Humas dari RSUD Subang. Nah, beberapa saya garis bawahi buat Bapak Ibu yang masih hadir. Pertama, untuk di RSUD Subang ini beberapa kali mengalami penolakan protokol COVID, terutama pada pemulasaraan terhadap pasien positif COVID itu sebelum Agustus. Artinya sesudah Agustus relatif tidak ada lagi. Nah, kemudian penolakan itu bisa ditangani oleh tim humas yang mereka dari satu tim dan prosesnya edukasi dimulai ketika di luar ruang isolasi. Nah, luar ruang isolasi kemudian sampai kemudian pemulasaraan jenazah. Rumah sakit juga bertanggung jawab selain pemulasaraan juga mengantar jenazah itu melalui ambulan rumah sakit sampai ke pemakaman. Sampai ke pemakaman nanti dimakamkan oleh tim TRC, istilahnya TRC. Barangkali ini tim yang berbeda. Nah, artinya Humas masuk pada level awal di penolakan. Sebetulnya Pak saya sebelum nanya di sana ada Humas ada berapa personel sih Pak? Kok sanggup mengatasi persoalan itu dari ruang isolasi gitu? Cuma 2 orang Pak, saya sama Pak Wawan. Itu jenderal. Kerja 24 jam. Pak, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Nah, Pak Khalil. Pak, saya mau bertanya, selain itu di general concern atau di inform concern, ada nggak sih klausul soal penanganan jenazah COVID itu dengan protokol COVID? Ada, Pak. Ada ya? Pasien itu menandatangani atau keluarga pasien menandatangani saat kapan itu? Pertama, ketika pasien itu dinyatakan harus dirawat di ruang isolasi khusus ruangan COVID, Pak. Itu sudah dilakukan dari awal dari perawat yang di IGD. Adapun pasien yang langsung rujukan dari puskesmas atau rumah sakit lain itu tetap melalui IGD. Langsung nanti dikasih informasi di ruangan itu alam mana atau di ruang ICU COVID. Oke, jadi artinya sebetulnya rumah sakit juga sudah menyiapkan di formulir general concern juga ya? Iya. Begitu.
Oke, saya buka pertanyaan lagi ke Bapak Ibu yang hadir hari ini, ada sekitar 40. Mohon maaf yang tidak bertanya agar posisinya pada mode diam supaya tidak mengganggu yang lain. Ada pertanyaan silakan diketik di chat atau bicara langsung melalui narasumber kita malam ini. Ada? Ada yang mau diskusi atau ini? Bu Marti ini tadi mau menyampaikan soal problemnya biar kita bisa selesaikan bersama dari Prabu Mulih tadi. Silakan, ada yang saya buka lagi sesi pertanyaannya. Kita masih cukup punya waktu ini. Pak Gatot mau bicara? Soalnya saya lihat Pak Gatot berdehem tadi, saya dengar. Tidak, oke. Pak Budi, ini mungkin pertanyaan dari saya yang terakhir. Apa pengalaman yang mau ditambahkan? Ada pengalaman yang dari sekian banyak mengalami penolakan itu apa yang mau disampaikan, ditambahkan maksud saya? Ya, terima kasih Pak. Kami sudah hasil evaluasi selama ini. Ketika keluarga pasien penolakan belum ada hasil swab, bahwa kami menyarankan kepada direktur sebelum pasien dinyatakan kritis harus segera hasil swab lebih didahulukan. Nah, kami kebetulan udah kerjasama dengan PT Balai Peterian itu milik Kemenkes yang dulunya pemeriksaan penelitian flu burung. Kebetulan jaraknya pun dekat, Pak. Kami memberikan butuh berapa lama tuh Pak swabnya? Itu paling 2 hari atau 3 hari udah itu, Pak. Jadi ketika pasien sudah dinyatakan kritis, kami menyarankan kepada direktur untuk menginstruksikan ke dokter. Pak, waktunya 2 hari kalau kritis. Enggak, itu ketika udah itu kritis, tolong hasilnya segera disitokan gitu, Pak. Jadi paling cepat berapa dong? Sampai 1 hari juga udah selesai, Pak. 1 hari ya. Jangan sampai ketika kita yang selama ini alami yang terjadi karena belum ada hasil swab, kami menyarankan kepada direktur untuk secepatnya koordinasi baik ke dokter yang merawat atau ke PT tersebut. Biar hasilnya cepat, biar kita tidak selalu berdebat dengan keluarga pasien. Jadi itu teknik kami ke direktur supaya pasien kritis segera hasilnya diselesaikan secepatnya gitu. Pak, saya maaf, pertanyaan saya ternyata masih ada Pak, bukan yang terakhir tadi ini. Saya penasaran di Bapak ini humasnya cuma 2 orang kan gitu ya. Di Rumah Sakit RSUD Subang ada nggak tim krisis ini atau tim KLB atau tim Pinere apapun lah namanya? Nah, khusus untuk KLB pandemi ini kami dikhususkan Pak. Untuk tim KLB yang sifatnya di luar pandemi itu ada tim juga kan gitu. Nah, dalam tim KLB ini ada tim edukasi nggak? Edukasi itu ada juga Pak. Nah, artinya di situ apakah humas juga masuk? Masuk Pak, selalu humas hadir di semua tim. Bisa ya, 2 orang bisa hadir di semua tim. Nah, itulah. Bagaimana fungsi PKRS? Promosi Kesehatan Rumah Sakit, yang dia atau unit ini sebetulnya kan fungsinya edukasi. Di mana kedudukannya? Nah, untuk PKRS itu dilakukan ketika pada jam kerja, Pak. Nah, itu dia lakukan di poliklinik dan di ruangan-ruangan. Terhadap penolakan protokol COVID bagi jenazah positif ini, gimana peran PKRS-nya? Dia tidak masuk, Pak. Cuma kami aja berdua. Mungkin karena udah percaya pimpinan kami, Pak. Gimana? Mungkin pimpinan kami sudah percaya ke duet maut ini lah. Sampai Pak Bupati pun percaya. Tolong Abang Kendang, 2 jenderal ini percaya. Oke.
Saya buka lagi sesi pertanyaan buat yang lain. Terutama buat daerah yang memang mungkin menyiapkan tempat. Khusus soal apa namanya, soal pemulasaran jenazah dan pemakaman ya. Ini yang menarik di tempatnya Pak Budi dan Pak Wawan di Subang ini lebih banyak kepada pemulasaran jenazah. Sementara bisa di tempat lain itu terjadi bukan pada protokol COVID saat pemulasaran, tetapi tempat pemakaman. Nah, ini di daerah lain, misalnya di Jakarta, yang memang ada daerah khusus yang diperuntukkan untuk pemakaman bagi pasien protokol COVID, itu terjadi penolakan kan gitu. Nah, barangkali ada yang mau berbagi di kesempatan ini ya, silakan. Sudah sekitar 30 menit lebih Pak Budi dan Pak Wawan berbagi dari RSUD Subang soal penolakan ini. Apakah ada pertanyaan? Saya coba intip di chat. Nggak ada? Wah, sepi ini, nggak ada yang bertanya. Tapi pesertanya banyak loh. Oke. Teman-teman sekalian, Pak Budi, saya mau berbagi juga ya. Jadi ada beberapa hal. Pertama, memang kalau kita cermati, ini saya terjadi di rumah sakit saya sendiri. Nah, ini yang perlu kita cermati sesungguhnya, Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah soal kita mesti memahami betul status pasiennya. Status pasien dalam konteks terpapar COVID-nya ya. Jadi ada beberapa status pasien dalam paparan terhadap COVID ini. Ada kasusnya kontak erat, ada namanya suspek, ada namanya probable, ada namanya terkonfirmasi positif, ada namanya discharge. Jadi ada banyak sekali status pasien. Nah, nomor satu yang paling penting dalam penanganan penolakan pasien atau jenazah positif COVID ini, kita mesti pastikan apa status jenazah ini. Itu nomor satu. Karena dalam ketentuannya yang di antara beberapa status tadi, sebetulnya yang menurut pemahaman saya, yang wajib mendapatkan protokol COVID itu dua status, probable dan konfirmasi. Jadi kita mesti clear betul posisi ini. Apakah pasien ini statusnya apa? Kontak erat, suspek, probable, konfirmasi, discharge. Dan biasanya kita di ranah-ranah yang ini nih, suspek, probable, dan positif. Nah, suspek sesungguhnya tidak secara protokol tidak harus dengan protokol COVID. Ya, tidak harus. Yang harus itu adalah yang probable dan positif. Nah, penolakan ini biasanya terjadi dua itu. Dalam kasus Subang, hebatnya itu hanya yang probable. Yang positif dia nggak nolak, berarti tingkat lobbynya bagus. Yang kedua adalah sekarang kita mesti cermati di sini. Bagaimana sih tanggung jawab rumah sakit dalam penanganan jenazah ini? Ya, kalau dalam pemahaman kita nih, pemahaman saya, pemahaman kami, rumah sakit itu sesungguhnya bertanggung jawab terhadap jenazah itu sampai pada posisi ya di rumah sakitnya itu gitu. Jadi sesungguhnya ketika transfer atau transportasi dari rumah sakit ke tempat pemakaman, ini ada gray area sebetulnya. Ada yang punya pemahaman bahwa transportasi itu juga tanggung jawab rumah sakit. Bisa difahami. Ya nggak apa-apa kalau mampu itu. Ada yang mempunyai pemahaman bahwa transportasi jenazah ke tempat pemakaman itu tanggung jawabnya Pemda, Satgas, gitu. Jadi mestinya dinas pemakaman atau dinas kesehatan atau apapun. Sehingga begitu yang penting kewajiban kita adalah pemulasaran jenazahnya. Jadi seperti kalau Muslim ya dari dimandikan, dikafani, disolatkan dan lain sebagainya itu dengan protokol COVID tentunya. Itu poin 2. Jadi tergantung masing-masing rumah sakit. Kalau di Jakarta, ini Jakarta di rumah sakit yang saya itu kita hanya sampai pada proses pemulasaran jenazah. Begitu jenazah itu mau ditransportasi lewat ambulan dan dimakamkan, itu udah tugasnya pemerintah daerah. Jadi kita tidak mengantar sampai ke pemakaman.
Tapi di Subang tadi mengantar seperti pemakaman. Nah, ini memang masing-masing daerah barangkali perlu ada aturan lokal yang memang mungkin berbeda. 2. Yang ketiga, Bapak Ibu mesti bedakan penolakannya itu pada saat pemulasaran jenazah kah atau pada pemakaman. Ini jadi penting. Kalau buat pasien probable dan COVID, untuk dalam konteks pemulasaran jenazah sebetulnya nggak boleh negosiasi lagi. Not negotiable. Memang harus protokol COVID. Dan ini kita harus berjuang. Kenapa? Banyak sekali. Pertama secara aturan. Aturannya jelas kok. Baik dari Undang-Undang Wabah, Undang-Undang Karantina, Peraturan Menteri Kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID ya, itu udah ngatur sekali. Bahwa bagaimana protokol COVID buat probable dan konfirmasi. Itu tidak bisa dinegosiasikan. Nah, disinilah tantangan Civitas Hospitalia, Humas, dan tim edukasi, baik dokter, perawat, untuk meyakinkan itu. Namun dalam proses pemakaman, ini hati-hati. Ini bisa dinegosiasi sebetulnya, karena dalam aturan ketentuan Permenkes, buat pasien positif dan probable yang meninggal, jenazahnya, itu bisa dimakamkan di pemakaman umum. Tidak harus di tempat yang disediakan pemerintah. Nah, gimana buat mereka yang menolak dimakamkan di tempat yang sudah disediakan pemerintah? Ini tips saja yang kami coba bagi. Kalau kami sekurangnya ada 5-6 syarat yang harus dipenuhi. Ya, harus 1. Pertama, harus pasti jenazah ini dengan protokol COVID-nya dibungkus, terus petinya juga sudah di wrapping gitu. Ini harus segera dimakamkan, tidak boleh mampir rumah, gitu. Jadi langsung ke pemakaman. Kedua, pemakaman di tempat umum atau pemakaman keluarga itu ada bukti tidak ada penolakan dari masyarakat, aparat setempat dan lain sebagainya. Itu tidak boleh, ya. Ketiga, berarti kalau misalnya di DKI ini kan kalau misalnya dia tidak dimakamkan di tempat yang sudah disediakan kan pembiayaannya jadi tidak bisa ditanggung. Maka dia harus menyelesaikan biaya pemulasaran jenazah itu. Nah, untuk mengetahui ini gimana yang dilakukan? Pertama harus menyediakan ambulan. Ambulan sendiri karena dia nggak ngikutin ketentuan kan, sehingga dia harus menyediakan. Yang kedua, harus ada pengawalan polisi. Yang ketiga harus ada surat pernyataan dari RT, RW, lurah dan tempat pemakaman bahwa warga tidak menolak. Gitu. Jadi dipastikan begitu untuk memastikan dia memang tidak dibuka, memastikan dia nggak pulang kan gitu. Terus ada pelunasan pembayaran karena dia tidak mau mengikuti ketentuan yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini beberapa tips yang dilakukan juga menandatangani bahwa dia menolak ya, persis seperti Subang tadi. Jadi, saya ingin sampaikan di poin ini bahwa hati-hati penolakan itu pada proses pemulasaraan atau pada pemakaman karena beda. Terus yang keempat atau kelima ini. Tadi saya katakan kalau ini lintas daerah dan menggunakan transportasi udara, kalau itu pasien probable dan positif, dia tidak akan bisa terbang jenazahnya. Ya, jadi kalau Anda menerima jenazah positif COVID, terus mau diajak terbang ke daerah luar dengan pesawat, yakinlah dia nggak akan lolos. Jadi nggak ada tawar-menawar kalau ini, sulit sekali. Karena saya juga mengalami seperti itu. Jadi artinya kalau memang itu masih ngeyel, tips saya biasanya begini, ya sudah, Bapak, Ibu, minta surat izin bahwa jenazah ini akan lolos penerbangan. Itu nggak akan dapat. Itu satu lagi syaratnya. Sehingga itu nggak dapat gitu. Nah, biasanya kami, kalau pembagian di saya, itu ada proses edukasi, ada proses advokasi. Ini selanjutnya tips dari kami, dari saya, bahwa Humas itu proses edukasinya itu pada level ketika sudah membahayakan reputasi rumah sakit, sudah berimplikasi hukum. Kalau proses edukasinya masih biasa saja, itu ada tim edukator sendiri. Humas tidak masuk pada ranah itu. Kalau di kami. Jadi tidak semua humas terus dari awal. Kalau kecuali memang ada belalang tempur seperti Pak Wawan dan
dan Pak Budi yang memang sejak awal ya, sesungguhnya ketika pasien itu meninggal, kemudian temuin keluarganya, itu mestinya entah supervisor, entah dokter jaga, menyampaikan soal bagaimana penanganan protokol COVID, diedukasi, dikasih waktu. Kalau sampai keluarga tetap nggak mau nerima, disinilah baru humas yang turun. Jadi ada tahapannya, nggak sejak meninggal terus langsung humas gitu, enggak. Jadi ada proses tahapannya yang mestinya, oh kalau sudah mulai keras, apalagi sudah dia mulai bawa rombongan se-RT gitu, se-RW, sekampung gitu, bawa agak lebih keras lagi, nah itu barulah kita orang humas yang turun. Jadi humas itu turun memang ketika ada potensi-potensi kerawanan gitu, potensi-potensi hukum, potensi-potensi menjadi perhatian publik itu baru turun. Dan tadi pembelajaran yang bagus dari Subang adalah jangan enggan kolaborasi dengan satgas setempat, dengan polisi setempat, apalagi kalau misalnya ada eskalasi, udah mulai naik ya panggil polisi setempat supaya menjadi pesan yang cukup kuat dengan dinas kesehatan setempat, sehingga kemudian kita tidak, selain kita akan mendapat dukungan, juga akan mendapatkan perlindungan lah. Kita nggak melanggar ketentuan, protokol, hukum, dan lain-lain sebagainya. Itu beberapa poin yang saya garis bawahi dari cerita Pak Budi Rahmat tadi, Pak Wawan dari RSUD Subang, dan ditambahi dengan pengalaman kami ketika bagaimana menangani keluarga yang menolak jenazah positif COVID atau probable, begitu ya. Moga-moga ini bermanfaat. Kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan saya buka lagi kalau masih ada yang mau bertanya. Oke, ada? Ada, silahkan kalau ada. Kalau nggak ada, Pak Budi ada yang mau disampaikan sama Pak Wawan? Terima kasih atas ininya hari ini, bahwa kami dari sekian pengalaman itulah yang dirasakan oleh Humas Subang. Oh, ini mau curhat ini. Nah, di sini Pak, kita udah bekerja keras 24 jam, barangkali Pak Ketua bisa menyampaikan. Karena tugas kami sebegitu beresikonya, dari terpapar, yang kedua dari berkerumunnya orang bisa terjadi pemukulan. Nah, dari segi tunjangan Pak Ketua tuh, dari Kemenkes kami pun tidak dapat. Padahal secara kerja kita itu tadi Pak, resiko-resiko kami memang kenyataannya seperti itu. Mungkin akan berbeda dengan humas yang lain. Kami itu sebagai tulang punggung Pak Direktur dalam menangani masalah meninggalnya pasien COVID. Nah, saya didukung Pak, didukung sekali itu Pak. Pak Kolel dukungnya nanti dulu. Mungkin Pak Ketua bisa menyampaikan peraturan dari Kemenkes itu cuma nakes aja. Padahal kami kenyataannya kerja seperti ini. Orang lain resiko terpapar nakes itu, tapi kami resiko juga terpukul. Terpapar dan terpukul ya. Iya. Nah, kami tambahkan juga Pak, kami memang kerjasama itu dipercaya oleh pimpinan. Ketika pasien meninggal, kami itu selalu ditelepon mau jam berapapun oleh ruangan itu tersebut. Nah, trik kami ketika ada informasi yang meninggal, kami selalu dari awal meminta datanya. Kapan masuknya pasien itu, hasil swabnya sudah ada belum? Nah, sudah itu kami yakin sendiri ketika berangkat dari rumah untuk mengedukasi dengan data-data itu, Pak. Okay. Nah, kami pun yang tadi dibilang kerjasama dengan beberapa muspika. Kebetulan untuk bulan Desember ini karena Subang
yang terpapar lebih banyak, kami mendirikan posko Satgas di RSUD Subang, Pak. Jadi jam besuk pun sekarang ditutup. Kami dijaga oleh Satgas Kabupaten Subang dari berbagai dinas instansi. Di situ ada kepolisian, ada tentara, ada juga Satpol PP, BPBD, dan sebagainya. Itu di pintu gerbang sudah didirikan posko untuk menghandle pengunjung yang besuk itu, Pak. Jadi kami selama ini tidak ada jam besuk, Pak. Karena Subang semakin banyak yang terpapar gitu, Pak. Iya. Oke. Terima kasih Pak Budi dan Pak Wawan. Ya, curhatannya itu curhat kita semua sebetulnya sih. Ya. Tapi terus jaga kesehatan ya Pak. Alhamdulillah. Ya, jaga kesehatan. Moga-moga sih kalau soal insentif, semoga insentif yang lebih tinggi datang ke Tolong sampaikan. Kesehatan dan berkah. Ada sebentar, saya ini belum ditutup, tapi karena ada beberapa yang tadi buka kamera, saya rasa mungkin akan bicara. Ada Bu Rini Setianingsih, apakah mau bicara? Ada Mas Eki dari UNS. Ya sekarang udah nggak UNS ya Mas ya? Masih Pak, sampai tanggal 1 Januari nanti. Ada Mas Eki di UNS, ada Bu Rini Setianingsih. Ada yang mau disampaikan? Baik, saya mohon izin Bapak. Ya, silakan. Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Anjari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Saya tadi menyambung saja Bapak. Tadi mungkin Pak Budi dari RSUD Subang ya membicarakan tentang insentif. Saya hanya ingin berbagi pengalaman saja yang yang insentif atau yang penolakan jenazahnya nih. Waduh. Karena pada akhirnya semuanya yang diharapkan kan seperti itu, Pak. Ada action, tentu saja ada hasilnya. Oh iya. Kalau kami di Rumah Sakit UNS itu kan sebenarnya kami sudah telusur. Bisa nggak sih seperti itu? Bisa nggak sih di luar Kemenkes yang di luar aturan Kemenkes bahwa nakes dan medis itu dapat juga? Nah, itu kan sebenarnya dikembalikan kepada kebijakan pemilik. Nah, dalam hal ini, alhamdulillah rektor kami itu berkebijakan memang ada, jadi disisihkan dana khusus untuk penanggulangan COVID dan akhirnya itu juga dialokasikan untuk remunerasi khusus COVID, terutama seluruh dari rumah sakit ini dapat. Nah, ini mungkin itu pakai anggaran apa tuh, Mas? Ya, Pak. Pakai anggaran apa itu? Anggarannya apanya itu mungkin saya harus telusur lagi ya, Pak. Yang jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadirmu deh. Ya mungkin nanti Dokter Tonang bisa lebih menjelaskan. Yang jelas dari Maret mulai emerging itu sampai dengan per November kemarin ini alhamdulillah kami dapat ya. Oke. Nah, kemudian memang mungkin agak sulit untuk RSUD karena RSUD kan notabene pemiliknya adalah pemerintah daerah sehingga harus ada peraturan khusus yang dibuat. Nah, mungkin Bapak masukkan saja selain dari mungkin dari Persi dan Perhumasri bisa memberi masukan. Mungkin dari pimpinan rumah sakit sendiri bisa memberikan masukan kepada baik kepada pemerintah daerah maupun kepada DPRD untuk bisa mengalokasikan barangkali bisa. Nah, ya, barangkali kita doakan ya Mas. Kita doakan bersama. Makasih Mas Eki. Ya, baik. Poinnya memang kemudian terupanya ada kebijaksanaan yang bijaksana, betul, kebijakan yang bijaksana dari rumah sakit. Ya, saya sebut aja UNS, kita tiru lah ini. Bahwa ada insentif khusus nih, Pak Budi. Ya, moga-moga ditiru lah, Pak. Oke, terima kasih Mas Eki. Ya, terima kasih, Pak. Kemudian ada yang buka lain, ini ada kamera tadi udah buka, tutup lagi nih. Ada yang mau disampaikan nggak tadi? Siapa tadi ya? Beberapa. Instruksi Pak Anjari dari Pak. Palembang, Pak. Siap Pak Khalil, monggo. Ya, ini saya barusan baca WA nih Pak ya. Mungkin ini juga perlu kita humas. Bentar, WA apa ini? Undian atau apa? Enggak Pak. Jadi memang ini menyangkut masalah COVID. Saya barusan dapat baca di WA. Oke. Ada pasien dirawat di kita
kemarin kalau tidak salah meninggal. Saya baru baca nih dari grup Rumah Sakit Muhammadiyah nih sama-sama. Dari sopir kita, 2 orang sopir kita sekarang masih di Bekasi, Pak. Karena konon kabarnya ini saya putus hubungan dengan mereka bahwasanya pasien itu positif COVID, tapi swabnya baru tadi pagi, Pak, bahwa mereka itu positif sehingga ditolak oleh masyarakat di sana. Nah ini apa? Ditolak. Ya, plus Pak, dia meninggal di Palembang. Hasil swabnya belum kemarin, Pak. Hasil swabnya baru tadi pagi. Ini saya baca di WA-nya. Nah, dari sehingga sopir kita tuh tidur di jalan di TPU, Pak. Malahan menunggu karena belum ada petugas. Nah, mungkin ini Pak Anjari kita butuh masukan gimana nih kalau di memang daerahnya sama di Palembang atau di Bekasi, Pak. Di Bekasi, Jawa Barat. Oh, kejadiannya di Bekasi. Enggak, kejadian di Palembang. Meninggalnya pasien itu meninggal di Palembang, tapi dibawa ke Bekasi. Jalan pakai darat. ambulan kita. Jalan darat, Pak. Pakai ambulan. Dan hasilnya positif. Positif pagi tadi saya baru dapat info, saya tanya ke bagian laboratorium, ya Pak positif katanya. Sehingga Dan di sana ditolak oleh warga, Pak. Menolak. Ya, di warga di sana menolak. Jadi mereka harus ke TPU yang memang khusus di Bekasi. Nah ini kawan-kawan rada kesulitan, Pak. Saya putus kontak nih dengan mereka, dengan driver kita putus kontak. Nah ini mungkin perlu apa nih Pak solusinya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, Pak Khalil, makasih. Saya turut prihatin kalau sahabat nakes, sahabat Civitas Hospitalia, terus udah capek-capek bawa jenazah dari Palembang ke Bekasi, begitu sampai pemakaman ditolak gitu ya? Ya, iya betul. Nanti saya kirim di grup Pak, fotonya Pak. Saya sudah dikirim nih foto. Enggak, saya foto driver kita tidur di TPU di tengah jalan. Iya Allah. Jenazahnya masih? Mungkin di dalam mobil, Pak. Karena ketika pulang, Pak, saya coba dalamin sedikit. Ketika pulang dari Palembang itu statusnya apa ya? Probable. Ya. Probable. Maksudnya ya? dia pokoknya plusnya di Palembang tuh kemarin, Pak. Sini saya baru baca dari grup struktur rumah sakit. Nih humasnya kita memang belum dilibatkan. Saya sudah tanya sama Ibu Eka. Ini belum tahu Pak Holil katanya. Nah, gitu. Ternyata hasil swabnya baru jam 8 tadi pagi, Pak Anjari. Iya. Penolakannya itu karena memang pasiennya jadi positif itu kan? Jenazahnya positif. Positif. Sudah ini swab kedua katanya, Pak. Oke. Iya. Ya. Saran saya sih memang harus dibantu. Pertama, nanti ditambahkan yang lain. Pertama, menurut hemat saya, peran keluarga pasien yang sekarang berduka ini memang punya peran yang cukup signifikan untuk melakukan pendekatan terhadap aparat setempat. Ya, aparat setempat mengadvokasi aparat setempat supaya kemudian jenazah ini diterima. Ya, ini sangat penting menurut saya, dan peran keluarga sangat penting karena jenazah ini keluar dari Palembang sampai ke Bekasi kan pasti atas permintaan si pasien, keluarga pasien, Pak. Keluarga. Iya, artinya saya tidak tahu persis ini jenazahnya dengan protokol COVID ya, Pak? Iya. Iya. Ya, sudah. Nanti itu ada Ibu Eka, Pak. Itu ada Ibu Eka, mungkin nanti Ibu Eka yang bisa menjelaskan, Bu Eka ya. Baik. Bu Eka juga monitor. Mestinya ya, ini pengalaman buat kita. Kalau kami, pengalaman saya, kami tidak akan lepas dari rumah sakit sampai ada bukti bahwa warga setempat, pemakaman setempat itu mengizinkan dimakamkan di situ. Kalau itu nggak keluar, kami nggak lepas. Kalau kami. Nah, saya nggak tahu persis kenapa ini sudah dilepas, sampai ke lokasi ditolak. Bu Eka bisa... Benar Pak Anjari, memang sorry lagi demam jadi suaranya sedikit bagus. Oke. Pak Anjari gini, jadi demam panggung saja ya, bukan demam yang lain. Bukan, banyak nyuap. Jadi Pak Anjari, selamat malam, ya. Salam sehat. Jadi ceritanya gini, benar Pak Ulil. Jadi ceritanya kita tuh pasien itu di swab tanggal 7 dan tanggal 8. Tapi itulah Pak, kalau pasien yang dirawat pakai Permenkes, itu kan kendala swabnya nggak bisa mandi. Jadi suwe Pak, jadi bisa sampai 4 hari. Jadi sempat mulu hari Sabtu, saya sampai telepon ke BBL. Hasilnya keluarnya Sabtu malam. Jadi mungkin sekitar
sementara kita nggak pakai asmat, nggak, tapi mandinya pakai protokol COVID. Tapi rapper itu nggak pakai protokol COVID. Nah, ketika dikonfirmasi jam 10 malam itu positif, tempat ibu itu tinggal nggak mau ada bidan. Jadi terpaksa driver kita, Pak, dikirim Pak Ulil tuh tidurnya di pemakaman. Jadi jam tadi baru dimakamkan. Jadi tapi sudah dimakamkan sekarang ya? Udah. Kalau nggak salah info, saya cek ulang. Kasihan sampai ditolak semua. Dia rencanakan belum keluar. Swab yang positif, swab yang kedua positif. Jadi swab satu negatif, swab yang tanggal 8 positif. Nah, kadangkala sinyal Bu Eka agak kurang cukup rasanya, jadi suaranya tidak begitu terdengar. Itu karena bagian tadi yang kurang tadi, Pak Anjari. Jadi mati hidup. Jadi begitu Pak, problem kita itu. Baik Bu Eka. Baik Bu Eka. Ya, mohon maaf. Suaranya habis. Iya. Terima kasih sudah berbagi Bu Eka. Ya, terima kasih. Nuhun. Saya doakan Bu Eka segera demamnya hilang ya. Dan lagi-lagi saya berharap ini memang demam panggung saja dan Bu Eka tetap senantiasa sehat. Dan negatif, Pak. Insya Allah negatif, Pak. Saya negatif. Alhamdulillah, ya Allah. Jadi terima kasih Bu Eka, teman buat Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi poin yang kita mau dari pembelajaran yang diangkat oleh Pak Khalil dan Bu Eka ini adalah sedapan mungkin, dan ini memang menjadi keharusan ketika memang jenazah yang positif COVID atau probable mau dimakamkan di pemakaman umum, bukan tempat pemakaman yang disediakan khusus untuk pasien COVID, itu pastikan bahwa masyarakat setempat tidak menolak. Sehingga ini didapatkan caranya dari mana? Ya dari aparat setempat, RT RW gitu, lurah syukur-syukur gitu. Sehingga kalau ada pemakaman keluarga atau misalnya makam keluarga itu namanya apa ya? Wakaf gitu, juga keluarganya juga memang benar tidak menolak. Ini menjadi sangat penting. Poinnya sebetulnya ketika dia sudah dengan protokol COVID, ya dengan dimakamkan khusus pakai di wrapping dan lain sebagainya, di peti, tidak boleh dibuka, kemudian dimasukkan, sebetulnya sudah penularannya udah relatif kecil sebetulnya. Jadi di sini ada tantangan bagaimana meyakinkan warga setempat bahwa ketika sudah dimakamkan selesai, selama tidak dibongkar ya. Kalau dibongkar ya memang potensinya menjadi lebih tinggi. Baik begitu. Ada yang masih buka, Bu Nur Laila buka kamera, ada yang mau berbagi, Bu Nur Laila? Baik, Assalamualaikum Pak Anjar. Kan saya Ella dari Jakarta, Pak, Pondok Gede. Ini Jakarta. Rumah sakit apa, Bu? Rumah sakit haji, Pak. Oh, tempatnya Bu Ros. Iya, betul. Oke. Yang terjadi, mungkin berbagi pengalaman juga. Kebenaran saya kan juga di sana berjaganya tuh di NOD atau nurse on duty, jagut saya, Pak. Nah, ketika ada banyak sekali yang terjadi tuh penolakan protokol COVID ketika masuk hari libur dan terjadi malam. Swab belum dilakukan, tapi itu sudah ke arah sana untuk beberapa keluhannya itu ke arah memang probable ya Pak ya, probable ya, ronsen yang pneumonia, ronsennya pneumonia, bahkan CT scan dari parunya itu sudah GGO. Hanya keluarga tuh menolak Pak. Nah kami tuh memang ada ini ya, karena yang saya pertanyakan itu kita tuh secara hukumnya gitu Pak. Karena selama ini kita hanya artinya negosiasi dengan keluarga. Silakan ketika memang RT RW kelurahan mau menerima jenazah tersebut, kemudian dari aparat
Nah, yang sangat saya sesalkan itu ketika kami bertugas itu aparat yang harusnya aparatnya memang di situ kita koordinasi dengan aparat COVID ya Pak, Satgas COVID. Jadi nggak bisa nge-backup kami, bahkan menyerahkan ya menurut Ibu bagaimana begitu kan. Jadi yang kami inginkan tuh ketika berjaga itu kan kami medis. Artinya gini, oh ini secara hukum tidak bisa karena ada aturan hukumnya, itu tidak terjadi di lapangan. Jadi akhirnya menyerahkan kepada tidak, karena saya tuh yang bertanyakan kemarin tuh apakah ada aturan hukum. Jadi kami tuh kepada keluarga yang memang menolak protokol COVID dimakamkan karena itu sudah ke probel. Yang jadi masalah hasil swab belum, bukan hasil swab, bahkan swab belum dilakukan karena jatuhnya hari libur. Postmortem juga tidak? Ya? Swab postmortem tidak dilakukan? Yang terjadi kalau hari libur di kami memang kalau hari libur dan malam besok paginya Pak baru bisa dilakukan swab. Yang ditanyakan Bu Ella tadi adalah apa hukum yang mana maksudnya? Ya, adakah gitu kan? Artinya pegangan kami untuk keluarga yang menolak itu jadi tindakan pidana atau apa gitu kan? Selama ini kami hanya berpegangan tuh pada pergub yang itu kan nggak kuat Pak gitu loh. Itu aja, banyak sekali terjadi Pak. Kami setiap hari kalau jaga nurse on duty itu selalu dihadapkan pada pasien penolakan protokol COVID gitu yang buat kami stres tuh Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu kalau stres tolong agak relax dulu. Yang penting supaya imunnya nggak terganggu Bu. Makasih ya curhatnya. Nanti saya akan jawab atau teman-teman lain akan jawab. Ada Bu Lisna Agustiah yang angkat tangan ya. Ada yang mau disampaikan dulu, silakan sekalian soalnya. Monggo Bu Lisna. Silakan Bu Lisna. Mohon mode bicaranya diatur. Ya. Oke. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan nama saya Lisna. Saya dari RSUD Almu Kota Sukabumi. Kebetulan rumah sakit kami baru di Kota Sukabumi itu kami memiliki 2 RSUD, satu RSUD Samsudin tipe B kelas B, kemudian kami baru. Jadi saya cerita sedikit boleh ya Pak Anjari? Boleh. Karena malam kok ini jadi ya bebas. Ya, jadi rumah sakit kami awalnya memang tidak merawat pasien COVID, tapi ternyata karena kasusnya bertambah banyak, pasien tidak bisa dirujuk, akhirnya kami terpaksa harus merawat. Saya cerita sedikit, tapi ada beberapa yang saya ingin tanyakan terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Anjari. Jadi waktu itu kami ada pasien yang sudah confirm, kemudian meninggal. Ketika meninggal, keluarga itu, jadi sebelumnya kan sudah disampaikan bahwa ada inform concern bahwa pasien bersedia ditempatkan di ruang isolasi dan diperlakukan seperti pasien COVID, meskipun waktu itu belum diswab. Sudah ditandatangani oleh istrinya. Kemudian ketika hasil confirm keluar pun sudah disampaikan kepada istrinya dan menandatangani juga. Tapi ketika meninggal ternyata putranya tidak tahu bahwa ayahnya tersebut dirawat di ruang isolasi dan terduga COVID dan kemudian confirm. Sehingga di situ keluarga tidak terima. Tidak terima. Dan akhirnya tidak, padahal waktu itu jenazah sudah di-wrap, sudah dibungkus gitu ya. Tapi karena putranya datang dan tidak bersedia karena merasa tidak diberitahukan. Meskipun sudah ditunjukkan bahwa istrinya, ibunya, istri dari almarhum itu sudah menandatangani. Ya. Dan akhirnya karena kebetulan LSM jadi membawa banyak sekali rombongan dan menolak untuk dilakukan pemulasaraan sesuai dengan protokol COVID. Nah, ketika keluarga putranya itu datang bersama dengan rombongan LSM, datang pula dari aparat desa gitu, RT, RW, kemudian. Jadi pada saat itu posisi saya di tengah-tengah, keluarga itu menolak untuk dilakukan pemulasaran dan ingin dikebumikan secara normal, tapi aparat itu tidak mau karena hasilnya confirm. Tapi aparat itu tidak mau juga menyampaikan kepada keluarganya. Jadi seolah semuanya jadi ke saya. Ke rumah sakit, seperti ya?
Iya, jadi ke pihak rumah sakit. Jadi pada saat itu memang sangat heboh sekali. Tapi akhirnya pulang dan membawa ambulans sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah sebetulnya, karena sebetulnya betul memang ada Satgas di Kota Sukabumi, ada Dinas Kesehatan, tapi kan mereka tidak bisa secara real time datang. Jadi pada saat tegang-tegangnya dalam kurun waktu 30 menit atau 1 jam kan saya berdiri sendiri gitu kan menghadapi kerumunan itu. Nah, pertanyaan saya sebetulnya untuk rumah sakit itu sejauh mana sih kami itu harus memantau kasus yang tersebut gitu. Karena saya juga sampai dengan malamnya, meskipun jenazah itu sudah dikebumikan, Pak RT-nya masih telepon, Bu, harusnya pihak rumah sakit nahan terus, Bu, karena ini udah confirm gitu. Jadi nggak bisa tidur akhirnya. Kemudian sebentar. Kalau di rumah, tadi waktu dimakamkan nggak jadi dengan protokol COVID ya? Tidak bersedia keluarganya, tapi saya memang tidak mau. Pemulasaraannya juga jadinya dibongkar lagi gitu. Ya, tapi yang memandikan itu hanya putrinya, ibunya, jadi tidak ada orang lain gitu. Karena saya juga tidak terlalu memantau, jadi semua laporan saya hanya dapat berita dari Pak RT, Pak RW gitu. Bu, akhirnya begini-begini gitu. Nah, makanya sebetulnya rumah sakit itu sejauh mana, karena pada saat itu kami sudah teleponan dengan Dinkes, Puskesmas juga, kemudian dengan kecamatan, sejauh mana, karena setelah itu besoknya masih ada yang telepon dan lain sebagainya. Masuk nah kemudian media, kenapa? Masuk media nggak? Alhamdulillah karena medianya bersahabat jadi enggak bang. Jadi mungkin ada kasus yang lebih menarik buat mereka. Okay. Kemudian tadi saya sedikit menyimak yang disampaikan oleh Pak Anjari, ada poin 5. Ada jika pasien menolak untuk dilakukan pemulasaraan jenazah sesuai protokol COVID, itu adalah pelunasan pembayaran. Nah, poin yang ini nih Pak, karena sebetulnya kami kan belum pernah mengklaim pasien yang confirm atau probable, belum pernah karena baru merawat. Sebetulnya untuk pasien yang seperti itu memang harus membayar mereka ketika pasiennya sudah confirm tapi tidak mau dilakukan pemulasaraan jenazah, memang harus membayar semua biayanya atau seperti apa ini Pak? Karena saya juga agak was-was dengan pihak manajemen yang ini gimana nanti klaimnya ini, karena jujur Pak, betul swab itu memang lama, apalagi sekarang kalau kami itu kirimnya ke Bapelkes Jawa Barat, hasil malah sekarang sampai 8 hari baru keluar. Makanya kami melakukan pemeriksaan swab mandiri di lab swasta. Jadi memang rumah sakit sudah banyak mengeluarkan biaya dan ada kekhawatiran apakah bisa diklaim atau tidak. Begitu mungkin mohon arahan dan sharing dari senior-senior karena memang saya masih baru. Terima kasih. Kita juga sama-sama baru, Bu, ngadepin. Oke, saya jawab dari Bu Nur Laila ya. Pertama, apakah dasar hukumnya? Hukumnya sebetulnya banyak, Bu. Banyak. Di Undang-Undang Wabah itu disebutkan bahwa dalam penanggulangan wabah itu salah satunya adalah pemulasaran jenazah, Bu. Ya, jadi kalau kita tarik ke yang lebih tinggi undang-undang dan juga lebih lama, itu Undang-Undang Wabah itu sudah menyebutkan bahwa yang disebut penanggulangan wabah itu salah satunya pemulasaran jenazah. Dan bagi atau barang siapa yang kemudian menjadikan tidak terlaksana penanggulangan itu ada hukuman pidananya. Silakan dibaca terdetailnya. Jadi itu ada. Kemudian turunan yang lebih rendah tentu Undang-Undang Karantina Kesehatan dan lain sebagainya. Artinya secara hukum itu kuat. Tetapi tentu ancaman hukuman ini jadi jalan terakhir ya. Dan kita juga mau bisa apa gitu. Siapa yang mau mempidanakan keluarga yang nolak itu? Itu poin pertama yang saya. Yang kedua, memang kita harus betul-betul menyajikan regulasi itu. Misalnya pedoman Permenkes yang terakhir revisi 5 itu tunjukkan saja bahwa memang probable dan positif itu harus dengan protokol kesehatan. Dengan berikut kenapa sih harus dengan protokol COVID gitu maksud saya. Karena dia sebetulnya melindungi keluarganya, melindungi masyarakat sekitarnya, melindungi tenaga kesehatan orang-orang sekitarnya sebetulnya. Ya, jadi kenapa protokol COVID itu dijalankan? Ya karena itu, gitu loh. Ya, jadi ini memang butuh
apa namanya seni dan ilmu dalam konteks meyakinkan ini. Yang ketiga, saya mau katakan tadi, kita ini orang rumah sakit sudah sangat lelah gitu menghadapi ini, udah banyak berbuat melawan suatu. Maka sedapat mungkin kita melakukan pemetaan gitu. Tanggung jawab kita itu sampai pemulasaraan gitu. Kalau sudah di Jakarta terutama ini, kalau udah pemulasaraannya dia berkenan dengan pertimbangan tadi, tujuan-tujuan untuk pencegahan penularan tadi, dan juga soal hukum, itu sebetulnya kita sudah tenang menurut hemat saya. Karena itu yang tanggung jawab kita. Tapi begitu dimakamkan di DKI ini, akan ada dua alternatif. Bisa dimakamkan di Tegal Alur dan Pondok Rangon, yang disediakan DKI, yang itu dibiayai oleh Pemda, jadi nanti keluarganya nggak bayar sama sekali. Ambulan dan lain sebagainya, dibiayailah gitu kalau Anda mau. Tapi kalau nggak mau, konsekuensinya kan pembiayaan yang disediakan oleh DKI tadi nggak dicapai, nggak bisa dipenuhi kan, maka dia harus menanggung sendiri. Makanya saya katakan kalau penolakannya itu pada fase tempat pemakaman, ya sudah dengan beberapa syarat ketentuan tadi, Bu Ella. Ya, jadi maksud saya sebetulnya kita punya dasar hukum yang kuat soal itu. Udah filosofinya, ada substansinya. Nah, kalau soal tadi ada curhat sedikit, aparat nggak backup, Satgas nggak hadir, saya ngalamin betul itu, Bu, berkali-kali. Dan terjadi ketika hari libur dan terjadi di luar jam kerja, berkali-kali itu. Oleh sebab itu, kalau di kami, kita ini berbagi tugas, Bu. Kalau hanya sendirian atau masuknya satu unit saja, lelah kita. Maka kalau di rumah sakit kami itu, begitu ada kasus ini, ada supervisor kalau jam luar kantor ya, ada PPI, ada kita dari hukum humas, ada kemudian dari tim pemulasaran jenazahnya. Jadi kita timnya sangat kuat gitu. Saya kebetulan di bagian hukum dan humas yang mengadvokasi gitu. Ketika kasusnya sudah eskalasi itu kita, ya siapa backupnya? Ya saya gitu. Legalnya yang backup. Kalau ngarepin yang tadi disebutkan sudahlah, saya udah ngerti lah itu. Jadi memang kita mesti berjibaku di situ. Tapi untuk DKI menurut hemat saya, sepanjang dia mau di protokol COVID-nya, tempat pemakaman udahlah dengan syarat tadi lepaskan aja, Bu, dengan syarat-syarat yang tadi sebutkan ya, 5-6 poin yang tadi saya sebutkan. Itu Bu Lela. Ya saran saya sih Ibu nggak sendirian, Bu. Ibu harus punya tim yang kompak gitu, sehingga nggak sendirian ngadepin mereka. Karena biasanya tuh negosiasi sampai 3 jam, Pak. Jadi, itu saya maaf Bu, saya pernah menuliskan saya 19 jam negosiasi, Bu. Allah. Meninggal jam 3 sore, saya datang jam 5, bisa dimakamkannya besok siang, jam 11. Jadi saya sudah ngalamin, Bu. Iya, Pak. Dan juga ngalamin, saya ngalamin misalnya, saya ketika keluarganya udah menerima di rumah sakit, keluarga yang di Timika nggak nerima. Jadi saya harus meyakinkan keluarga Timika. Keluarga Timika mau nerima, keluarga Singapura nggak nerima. Saya harus yakinkan keluarga Singapura. jadi saya sudah antar negara, Bu, meyakinkan itu. Karena kalau di rumah sakit Dharma S pasiennya seluruh Indonesia, jadi kami agak tahu. Bahkan kami sempat saya lagi cerita yang lain. Keluarga Pontianak ngotot tetap dia bisa terbang. Saya bilang nggak bisa, tunjukkan buktinya. Tetap ngayal, kami sudah capek lelah. Tengah malam kita lepas. Jam 11. Jam 2 balik lagi ke Dharma S. Kenapa? Nggak bisa terbang dia. Baik. Jadi itu semua sudah kita alami. Maksud saya akhirnya ya kita makamkan dengan protokol COVID. Nah ini maksud saya menjadi apa ya, pembelajaran yang luar biasa buat kita semua sih soal ini. Nah ini menjawab juga Ibu Lisna yang tadi soal pembiayaan. Tadi yang saya sampaikan itu saya jawab Bu Ella. Di DKI ini ketika kemudian pemakamannya di DKI, biaya itu semua ditanggung di Pemda DKI gitu. Makanya kemudian kalau kemudian dia nggak mau ditempatkan di makam, kan semua pembiayaan itu jadi nggak bisa gitu. Maka itu jadi tanggung jawab keluarganya. Kalau dia mau ngikutin kita kan jadi ditanggung oleh pemerintah. Itu loh maksud saya, Bu. Nah, saya nggak tahu kalau di daerah tadi Sukabumi ya, saya tidak begitu menguasai di daerah sana. Tapi di Jakarta seperti itu. Gitu, Bu Lisna. Ya, Bapak jadi, Ibu, ya. Mohon maaf, jadi tadi itu maksudnya adalah biaya untuk
pemulasaraan jenazahnya saja, bukan plus perawatan pasiennya. Iya. Kalau yang COVID itu bisa diklaimkan. Gitu. Oke. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Kita sudah hampir 1,5 jam lewat, jadi hampir 2 jam malah berdiskusi soal ini semua. Kalau tidak ada, rasanya kita mesti tutup. Dan saya mau simpulkan sedikit sih soal ini. Ada lagi, Bapak Ibu? Sampai malam ini 42 orang yang yang partisipasi. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak kita tutup ya. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah hadir di Perhumasri Berbagi dengan topik atau kita berdiskusi bagaimana sih menyelesaikan masalah penolakan keluarga terhadap pemulasaran jenazah, pemakaman jenazah positif COVID-19. Semoga sharing berbagi malam ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Teristimewa terima kasih kepada Pak Budi Rahmat yang sudah banyak berbagi, dan juga teman-teman penanya, teman-teman yang membantu jawaban ini. Saya ingin bertanya, apakah sharing kita hari ini kita rekam, apakah kemudian bisa nanti di luar teman-teman yang nggak hadir malam ini bisa menyaksikan video ini, dibolehkan nggak? Pak Budi? Pak Budi boleh? Nggak terdengar Pak Budi, unmute dulu Pak Budi. Unmute Pak Budi. Pak Budi, unmute. Oh boleh ya. Ini form concern juga soalnya, boleh ya? Ya boleh. Dan teman-teman yang sekalian, sekali lagi juga kami izin bahwa nanti ada ini akan kita publikasikan untuk pembelajaran gimana sih cara menghadapi keluarga yang memang sedang yang penolakan. Poinnya teman-teman sekalian, memang pemahaman menjadi penting. Dan kita dalam konteks pemulasaran jenazah dan pemakaman itu bagian dari hilir. Maka diharapkan di hulunya proses inform consent, pengedukasian itu sudah selesai. Kalau pengedukasiannya itu berhasil, insya Allah penolakan di belakang yang menguras energi, menguras waktu, menguras emosi ini nggak terjadi gitu. Yang juga mungkin berimplikasi hukum di belakangnya. Prinsip di edukasi, dan edukasi tidak hanya bisa sendiri. Ada tim edukator yang memang diberdayakan dari mungkin customer service kah, dari PKRS, promosi kesehatan, dari dokter jaga, supervisor atau apapun istilahnya, silakan berdayakan humas. Penting untuk kontribusi, tapi harapan kita proses humas ini pada tahapan berikutnya ketika proses edukasi awal sudah tidak mempan, ya humas turun ketika ini juga berpotensi hukum, ketika ini berpotensi menjadi perhatian publik, ada eskalasi gitu ya. Harapan kita humas levelnya di itu, peran humasnya. Ya tidak di awal-awal, kalau gitu energinya sangat terkuras di mana. Dan berikutnya kolaborasi dan sinergi dengan instansi lain tetap diusahakan supaya kita juga mendapat backup dan kita juga tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat malam ini dan kita akan bertemu pada sesi berikutnya. Kayaknya urusan iklan vaksin menarik untuk kita diskusikan ya. Mantap, betul. Betul ya. Betul. Nanti narasumbernya nyari itu siapa yang bisa ini lagi heboh soal banyak iklan atau banyak promosi soal vaksin. Itu akan menjadi menarik barangkali. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih Pak Jerry. Iya. Jangan lupa yang belum gabung ke Perhumasri Club ya gabung ke Perhumasri Club. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih Pak. Ibu. Terima kasih Pak Anjari.